Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Rahmita, NIM 184724154 dari kelas 28D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang analisis ilmu pengetahuan alam 1. Adapun identitas buku, penulis Sri Purwati Surono, Kota Terbit Semarang, tahun terbit 2008, penerbit BSE atau Buku Sekolah Elektronik, PT Galaksi Puspa Mega. Tema 3, cuaca dan musim selalu berubah. Bab 7, benda langit. Standar kompetensi mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam, cuaca dan musim, serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Kompetensi dasar mengenal berbagai benda langit melalui pengamatan. Bab 8, cuaca dan musim. Standar kompetensi mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam, cuaca dan musim, serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Kompetensi dasar membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim hujan pada kegiatan. Isi bagian A, standar isi. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPA di SD atau MI merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan bekerja ilmiah dan pengetahuan sendiri yang fasilitasi oleh guru. Dalam buku IPA 1 karangan Sri Purwati, standar kompetensi dan kompetensi dasar tidak tercantum. Namun jika dilihat dari materi yang diuraikan dalam buku sudah sesuai dengan standar isi. Masing-masing materi telah dijabarkan secara mendalam. Dalam standar isi, standar kompetensi untuk IPA kelas 1 semester 2 adalah sebagai berikut. Mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam, cuaca dan musim, serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Standar kompetensi tersebut dalam buku dibagi menjadi 2 bab, yakni Bab 7, benda langit, dan Bab 8, cuaca dan musim. Materi dipisah menjadi 2 bab yang dianalisis di atas, sehingga materi yang disajikan lebih spesifik. Antara kompetensi dasar dalam standar isi dan dalam Bab 7 dan Bab 8 sudah sesuai jika dilihat dengan materi analisisnya. Kompetensi dasar bab 7 mengenal berbagai benda langit melalui pengamatan. Contoh materinya dalam buku Tuhan menciptakan banyak benda langit. Ada yang terlihat pagi hari, ada yang terlihat malam hari. Tahukah kamu nama benda-benda langit itu? Coba kamu sebutkan. Catatan: guru membacakan pengantar lalu mengumpulkan jawaban dari siswa sebanyak mungkin tanpa terlebih dahulu membenarkan atau menyalahkan. Kompetensi dasar bab 8 membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim hujan pada kegiatan manusia. Contoh materinya dalam buku Musim Hujan. Saat musim hujan, hujan terus-menerus dari pagi sampai sore. Bila hujan turun terus-menerus, sungai dan selokan dapat meluap.
banjir terjadi di mana-mana. Sawah dan rumah tergenang air. Banyak orang yang harus mengungsi. Musim kemarau. Saat musim kemarau, hujan jarang turun. Matahari bersinar terik, tanah menjadi kering, debu-debu berterbangan. Bila kemarau sangat panjang, sungai dan sumur menjadi kering, sawah ladang kering, tanah pecah-pecah, petani sedih karena tanaman mati. Jika ditelaah, buku tersebut sudah memuat tujuan dari pembelajaran IPA, yakni antara lain 1. Peserta didik mampu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, peserta didik mampu mengembangkan rasa ingin tahu, sikap posesif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, dan masyarakat. 3. Peserta didik mampu mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, untuk memecahkan masalah, dan membuat keputusan. IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Di tingkat SD atau MI diharapkan ada penekanan pembelajaran saling temas, sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat yang diarahkan pada penekanan belajar untuk merancang dan membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. Bagian B, cakupan 3 ranah, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Buku ajar pada pembelajaran IPA mempunyai peran dalam mewujudkan pembelajaran aktif di kelas. Buku ajar tidak hanya digunakan sebagai transfer informasi saja, tetapi dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Kemudian pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inquiry, ilmiah atau scientific inquiry untuk menemukan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya. Sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu, pembelajaran IPA di SD atau MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, mencipta, kemampuan pikir dan tindak efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari apa yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Namun, dalam buku BSE ini, materi pembelajaran hanya mencakup 2 ranah pembelajaran, yaitu kognitif dan afektif. Cakupan materi terbesar pada aspek kognitif. Pada aspek afektif, peserta didik dituntut untuk mengolah, menalar, dan mencipta kemampuan pikir yang efektif dan kreatif dalam ranah yang abstrak dan konkret, dengan dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan psikomotorik tidak ditemukan. Namun jika guru dapat memfasilitasinya, maka pembelajaran akan dapat mencakup 3 ranah. Jadi kesimpulannya, sebagian besar isi materi dalam buku ini adalah pembelajaran aspek kognitif dan afektif dengan CTL atau Contextual Teaching and Learning, yaitu pembelajaran memecahkan masalah dengan kejadian sehari-hari. Dan untuk mencapai 3 ranah dengan bahan ajar menggunakan buku ini,
Guru dituntut untuk memodifikasi pembelajaran sedemikian rupa. Kemudian bagian C, tampilan materi buku. Tampilan materi buku sudah baik, mulai dari kelayakan misi, kebahasaan yang baik dan benar, gambar yang jelas dan berwarna untuk membantu siswa dalam memahami pembelajaran. Isi materi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak, dengan kebutuhan bahan ajar, serta sesuai dengan nilai moral dan nilai-nilai sosial. Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.